Febrianti sebagai pemandu dari pembuatan video ini. Nah, di sini kami akan membahas tentang strategi pembelajaran pembuktian matematika. Kami dari kelompok 3, di mana anggota dari kelompok ini adalah saya sendiri, Ratna Febrianti dengan NIM T20187043, ada Ime Dwi Rafika dengan NIM T20187042, ada Muhammad Andriansa dengan NIM T20187059, ada Risa Nur Isnaini dengan NIM T20187062, ada Siti Rohmatul Maula dengan NIM T20187068, dan yang terakhir ada Sita Nur Faikor dengan NIM T20187070. Nah, pembahasan kita kali ini yang pertama itu ada 3. Di sini kita akan membahas tentang pengertian strategi pembelajaran pembuktian matematika dan karakteristik pembuktian matematika dalam kemampuan penalaran induktif dan deduktif. Yang ketiga yaitu karakteristik pembuktian matematika dalam kemampuan koneksi matematika. Nah, langsung saja saya serahkan pada pemateri yang bersangkutan. Nah, baik, di sini saya Ratna Febrianti dengan NIM T20187043 akan memaparkan tentang apa sih strategi pembelajaran pembuktian matematika itu. Nah, strategi pembelajaran pembuktian matematika adalah satu strategi yang mengharapkan siswa dapat memiliki pemikiran yang logis, kritis, dan dapat memecahkan masalah. Pembelajaran pembuktian matematika bagi siswa adalah alat untuk membantu siswa dalam memahami konsep matematika. Siswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai suatu konsep matematika dengan adanya bukti matematis. Dalam pembuktian kan kita bisa melihat bagaimana kemampuan siswa dalam berargumentasi secara logis, bagaimana siswa menggunakan contoh dan lawan contoh untuk mendukung argumennya, dan kelemahan-kelemahan yang dialami siswa penalar. Itu kita bisa lihat saat siswa itu membuktikan atau menyelesaikan masalah dengan pembuktian. Nah, pembuktian ini kan ada pembuktian langsung, ada pembuktian tidak langsung, pembuktian dua arah, prinsip induksi matematika, dan sebagainya. Nah, di sini kemudian di sini ada penalaran deduktif. Nah, jadi dalam karakteristik pembuktian matematika dalam kemampuan penalaran induktif dan deduktif ya. Di sini penalaran induktif. Penalaran induktif itu penarikan kesimpulan secara induktif, suatu cara penarikan kesimpulan pada suatu proses berpikir yang menyimpulkan sesuatu yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penalaran induktif merupakan beberapa indikator dalam penalaran matematika sebagai berikut. Jadi sudah jelas. Ini kan kesimpulan, cara penarikan kesimpulan pada suatu proses berpikir dengan menyimpulkan sesuatu yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Nah, langsung saja, dalam penalaran induktif ini ada penalaran transduktif. Nah, di mana penalaran transduktif yang pertama adalah menarik kesimpulan dari suatu kasus atau sifat khusus yang satu diterapkan pada kasus khusus lainnya. Nah, bagaimana? Jadi nanti di soal akan ada satu kasus di mana kita itu mengerjakannya dengan kasus yang lainnya. Jadi sama-sama dihubungkan gitu, mengkaitkan. Lah, di sini ada contoh soal SMP kelas 8 persamaan garis lurus. Nah, di sini akan ada gradien garis AX plus BY plus C sama dengan 0 adalah min A per B. Maka apakah gradien garis PX plus QY plus R sama dengan 0 adalah min P per Q? Jawabannya benar. Nah, di sini kan kita harus membuktikan bahwa jawaban itu benar. Nah, di sini AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kita itu karena mengkaitkan antara AX plus BY plus C dengan PX plus QY plus R. Nah, sehingga kita buat kayak gini. Nah, jadi Y sama dengan min PQ per R. Y sama dengan min PQ per min P per QX dikurangi R per Q. Nah, berdasarkan bentuk umum, Y sama dengan MX plus C. Nah, ini kan sudah Y sama dengan MX. M-nya mana? M-nya itu min P per Q.
plus C. C-nya itu E per Q. Jadi M-nya itu min P per Q. Nah, di sini kenapa soal ini disebut transduktif? Karena mengkaitkan satu sifat lain, yaitu sifat yang diketahui oleh AX plus BY plus C adalah min A per B. Nah, kita gunakan sifat atau konsep yang sama dalam mencari gradien Px plus Qy plus R sama dengan 0. Nah, contoh lainnya di sini ada contoh soal SMA kelas 10 trigonometri. Di sini segitiga ABC siku-siku di A sehingga kosek B sama dengan ini BC per AC. Ini salah, ini sama dengan BC per AC, sama dengan ini ya. Lah, di sini kosek B sama dengan 1 per sin B. Nah, di sini kan sama dengan kos kan, itu 1 per depan dibagi miring. Nah, jadi kan kosek itu kan kebalikan dari sin. Nah, jadi kan sin demi depan miring. Jadi kalau kosek B kan sama dengan 1 per depan dibagi miring, sama dengan 1 per AC per BC sama dengan BC per AC. Nah, kenapa soal ini dikatakan pembuktian transduktif? Karena mengkaitkan satu sifat lain, yaitu kosek B sama dengan 1 per sin B. Ya kan? Nah, sedangkan kosek B itu sama dengan satu per depan dibagi miring. Jadi kan kosek B itu di sini. Nah, jadi benar bahwa segitiga itu siku-siku di A. Jadi A, B, C. Lah, kemudian lanjut pada analogi adalah menarik kesimpulan dari suatu kasus atau sifat khusus yang satu diterapkan pada kasus khusus lainnya. Jadi kita nanti menerapkan suatu kasus pada suatu kasus lainnya. Dapat disimpulkan bahwa analogi matematika ini membandingkan dua hal matematis yang berlainan namun memiliki karakteristik matematis yang sama. Dalam analogi yang dicari adalah keserupaan dari dua hal yang berbeda dan menarik kesimpulan atas dasar keserupaan itu. Nah, di sini contoh soalnya, soal SMP kelas 9. Diketahui jajar gancang ABCD dengan ukuran PAD sama dengan 120. Terdapat hubungan antara ADC dengan 60 derajat dan ADC sama dengan 60 derajat. Nah, ini ya, ini ABC. Nah, kemudian ini serupa dengan ini. Diketahui bila ketupat KLMN dengan ukuran sudut KLM 105. Jadi terdapat hubungan KLM dengan, jawabannya terdapat hubungan antara KLM dengan KNM. KLM dengan sudut KLM dengan sudut KNM. Nah, di sini ukuran kurang dari PSR ya. Ini kurang dari PSR ditambah ukuran kurang dari PSQ sama dengan 180. Nah, 180 pas ukuran kurang dari PSQ itu kan sama 180. Jadi kita kayak gini kan, sehingga ukurannya kan 60. Jadi terdapat hubungan KLM dengan sudut 75 derajat. Nah, alasan mengambil soal tersebut
ialah memiliki keserupaan sehingga dapat diselesaikan soal tersebut dengan melihat pernyataan pertama karena soal tersebut serupa. Jadi kita melihat persamaan yang kita pernyataan pertama karena soal tersebut kan serupa. Contoh lainnya, contoh soal SMA kelas 12. Jadi di sini ada kedudukan TE dengan, nah ini serupa dengan, masih sama ya soalnya ya, kayak gini ya. Nah, penyelesaiannya: 1. Masalah sumber kedudukan antara garis TE dengan salah satu diagonal alas ABCD pada 5. Penjelasannya, dimisalkan salah satu diagonal alas ABCD adalah garis BD, maka pada 5T ABCD terlihat bahwa kedudukan garis TE dengan garis BD adalah tegak lurus, ya kan? Jadi kedudukan BD T ABCD ini kan ini. Sehingga TE dengan garis BD adalah dengan garis lurus. TE dengan BD. BD ini diagonal alas ya. Nah, kemudian masalah target, kedudukan antara garis yang memiliki persamaan 3X min 4Y min 12 sama dengan 0 dengan garis yang memiliki persamaan. Nah, ini kan persamaannya. Penyelesaiannya, pada masalah sumber terlihat bahwa kedudukan antara dua garis yang dimaksud adalah tegak lurus, sehingga pada masalah target tersebut dapat diselesaikan dengan berikut. Tadi kan garisnya tegak lurus. Nah, sehingga kita bisa mencari ini gradiennya. Jadi Y sama dengan 3/4X min 3, sehingga diperoleh gradien persamaan 3X adalah 3/4. Karena kedudukan garis yang dimaksud adalah tegak lurus, maka M1 dikali M2 lah, kita pakai sifat M1 dan M2 yaitu sehingga gradiennya itu min 4/3. Jadi persamaan garis yang memiliki gradien min 4/3 adalah persamaan garis 4X plus 3Y plus 12. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Di sini saya akan meneruskan penjelasan penalaran induksi. Poin ketiga yaitu generalisasi adalah menarik kesimpulan dari satu kasus atau sifat khusus yang satu diterapkan pada kasus khusus lainnya. Contoh soal SMP kelas 7 materi bilangan. Jika ABC adalah angka-angka yang menyatakan sebuah bilangan ratusan, maka ABC kali 7 kali 11 kali 13 sama dengan ABC. Jawab, 1, 2, 3 kali 7 1, 1, 1, 3 sama dengan 1, 2, 3 kali 1, 0, 0, 1 sama dengan 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2, 1, 2 kali 7 kali 11 kali 13 sama dengan 2, 1, 2 kali 1, 0, 0, 1 sama dengan 2, 1, 2, 2, 1, 2. ABC kali 7 kali 11 kali 13 sama dengan ABC kali 1, 0, 0, 1 sama dengan ABC kali 1000 plus 1. ABC 0, 0 plus AB sama dengan ABC. Yang kedua itu contoh soal SMA kelas 10 materi SPLDV. Lengkapi tabel di bawah ini. Yang pertama jenis limas, banyak sisi, banyak rusuk, banyak titik sudut. Yang pertama itu prisma segitiga. Prisma segitiga mempunyai 5 banyak sisi, 9 banyak rusuk, 6 titik sudut. Prisma segi 4 mempunyai 6 banyak sisi, 12 banyak rusuk, 8 titik sudut. Prisma segi 5 mempunyai 7 banyak sisi, 15 banyak rusuk, 10 titik sudut. Sedangkan prisma segi ke N sama yaitu N plus 2 banyak sisi, 3 kali N banyaknya rusuk, 2 kali N banyaknya titik sudut. Poin yang keempat yaitu interpolasi dan ekstrapolasi adalah menarik kesimpulan dari satu kasus atau sifat khusus yang satu diterapkan pada kasus khusus lainnya, yaitu contoh soal SMP kelas 8 materi fungsi.
Diketahui dua himpunan A beranggota 0, 1, 2, 3 dan B beranggota 0, 2, 4, 6, 8. Buatlah sebuah relasi yang mungkin menggunakan diagram panah dari himpunan A ke B. Jawab. A sama dengan anggota 0, 1, 2, 3, B beranggota 0, 2, 4, 6, 8. Relasi R A maka B relasi 2 kurangnya dari relasi himpunan 0,2 dan 2,4. Relasi R A maka B relasi faktor dari R himpunan 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3,6. Yang kedua itu contoh soal SMA kelas 12 materi peluang. Desi mengendarai sepeda dari kota A ke kota C, maka kota B terletak di antara kota A dan kota C. Dari kota A ke kota B ada 4 jalan alternatif. Dari kota B ke kota C ada 2 jalan alternatif. Berapa banyak cara yang dapat digunakan Desi dalam melakukan perjalanan dari kota A ke kota C dengan rute yang berbeda? Jawab. Dari kota A ke kota B ada 4 jalan alternatif. Dari kota B ke kota C ada 2 jalan alternatif. Untuk menentukan banyak cara yang dapat digunakan Desi dalam melakukan perjalanan dari kota A ke kota C, digunakan suatu perkiraan sebagaimana berikut. Dimisalkan bahwa jalan alternatif dari A ke B yakni X1, X2, X3, dan X4. Jalan alternatif dari B ke C yaitu Y1 dan Y2. Maka jalan yang dapat ditempuh Desi yakni cara pertama yaitu X1 dan Y1, cara 2 X1 dan Y2, cara 3 X2 Y1, cara 4 X2 Y3, cara 5 X3 Y1, cara 6 X3 Y2, cara 7 X4 Y1, cara 8 X4 Y2. Dari penyelesaian di atas dapat disimpulkan bahwa cara yang dapat ditempuh Desi dalam melakukan perjalanan dari kota A ke kota B sebanyak 8 cara. Poin yang kelima, model fakta sifat hubungan atau pola. Memberikan penjelasan terhadap model fakta sifat hubungan atau pola yang ada. Contoh soal SMP kelas 7 materi bangun datar. Diberikan sebuah persegi panjang dengan ukuran panjang 5 lebihnya dari lebar. Jika diketahui kelilingnya 50 cm, tentukan luas persegi panjang tersebut. Jawab. Model matematika P sama dengan L plus 5 dan K sama dengan 50. Jelas. 2 P plus L sama dengan 50. P plus L sama dengan 25. L plus 5 plus L sama dengan 25. 2L sama dengan 25. L sama dengan 10. P sama dengan L plus 5 sama dengan 15. L sama dengan P kali L sama dengan 15 kali 10 sama dengan 150. Jadi luas persegi panjang ialah 150 cm persegi. Yang kedua itu contoh soal SMA kelas 11 barisan dan deret. Dilakukan pengamatan pembelahan bakteri pada beberapa laboratorium dengan hasil sebagai berikut. Laboratorium A, banyak bakteri pada hari kedua yaitu 9, pada hari ketiga 27, pada hari keempat 81, pada hari kelima 243, pada hari ke-6 729, pada hari ke-7 2187. Laboratorium B, banyak bakteri pada hari kedua yaitu 15, pada hari ketiga 45, pada hari keempat 135, pada hari kelima 405, pada hari ke-6 1215, pada hari ke-7 3645. Laboratorium C, banyak bakteri pada hari kedua yaitu 21, pada hari ketiga 63, pada hari keempat 189, pada hari kelima 567, pada hari ke-6 1701, pada hari ke-7 5103. Berdasarkan data pada tabel di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini disertai dengan penjelasan.
A. Susunlah kesimpulan umum dari pengamatan pembelahan bakteri di atas. B. Apakah perbedaan dari tiap-tiap laboratorium terdapat jumlah bakteri indukan? C. Adakah persamaan dari banyaknya bakteri yang membelah pada tiap-tiap laboratorium? Jawab. A. Dari tabel yang diamati dapat disimpulkan bakteri membelah 3 kali lipat dari hari sebelumnya. Jumlah bakteri terbanyak pada laboratorium C. B. Dari jawaban A dapat disimpulkan jumlah bakteri indukan A sama dengan 3, B sama dengan 5, C sama dengan 7, sehingga ada perbedaan jumlah indukan bakteri pada tiap-tiap laboratorium. Yang C ada, yaitu bakteri membelah sebanyak 3 kali lipat dari hari sebelumnya. Baik, di sini saya Risa Nur Isnaini akan melanjutkan menjelaskan penalaran induksi pada poin terakhir, yaitu pola hubungan untuk menganalisis sesuatu dan menyusun konjektur. Berikut contoh soal SMP kelas 7 pada materi pola bilangan. Ucok bermain menyusun batang-batang korek api seperti pada gambar di bawah ini. Apabila susunan batang korek api yang dibuat Ucok dilanjutkan, tentukan banyak batang korek api yang diperlukan untuk membuat susunan ke-20. Perhatikan gambar yang sudah tertera. Gambar 1 terdiri dari 3 batang korek api. Gambar 2 terdiri dari 7 batang korek api. Dan gambar ketiga terdiri dari 11 batang korek api. Dari gambar pola hubungan tersebut dapat dibuat pola barisan untuk menentukan rumus suku N dari 3, 7, 11. Tentukan batang korek api yang diperlukan untuk membuat susunan ke-20. Penyelesaiannya yaitu suku pertama A sama dengan 3. Beda suku pertama dan kedua yaitu 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Pola ke-20 dengan menggunakan rumus UN sama dengan A plus N dikurangi 1 dikali B, yaitu U20 sama dengan A plus N dikurangi 1 dikali B, sama dengan 3 plus 20 dikurangi 1 dikali 4, sama dengan 3 plus 19 dikali 4, sama dengan 3 plus 74, jadi 79. Jadi pada pola ke-20 banyak batang korek api adalah 79. Dari soal tadi kita dapat mengetahui pola hubungan untuk menganalisis situasi dan menyusun konjektur ke pola selanjutnya yang ingin diketahui. Lanjut untuk contoh soal SMA kelas 11. Dan contoh ini diadaptasi dan dimodifikasi dari Yanto Purnama dan Utari Sumarno pada tahun 2007. Perhatikan gambar bola yang sudah tertera. Polanya yaitu 1. Pada pola 1 banyak bolanya 1. Pada pola 2 banyak polanya 3. Dan pola 3 banyak bolanya ada 6. Berapa banyak bola dari pola keempat? Berdasarkan pola sebelumnya, P3 sama dengan 1 plus 2 plus 3 sama dengan 6. Maka dapat dicari banyak bola pada pola keempat, yaitu P4 sama dengan 1 plus 2 plus 3 plus 4 sama dengan 10. Berdasarkan pola tersebut dapat ditentukan rumus UN sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2 sama dengan 4 dikali 4 plus 1 dibagi 2 sama dengan 10. Dari pembahasan tersebut, tentukan banyak bola dari pola ke-10. Penyelesaiannya yaitu U10 sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2 sama dengan 10 dikali 10 plus 1 dibagi 2 sama dengan 10 dikali 11 dibagi 2 sama dengan 55. Jadi pola ke-10 adalah 55. Dari soal tadi, kita dapat mengetahui pola hubungan untuk menganalisis situasi dan menyusun konjektur ke pola selanjutnya yang ingin diketahui.
Selanjutnya, penalaran deduktif. Apa sih penalaran deduktif itu? Penalaran deduktif adalah proses penalaran dari pengetahuan prinsip atau pengalaman yang umum yang menentukan kita memperoleh kesimpulan untuk sesuatu yang khusus. Dalam penalaran deduktif memiliki indikator-indikator yaitu yang pertama, aturan atau rumus. Berikut contoh soal SMP. Pada kelas 7, materi persamaan garis lurus. Di Desa Sukamaju, pertambahan penduduk tiap tahunnya selalu tetap. Pada tahun 2010 dan 2015, jumlah penduduk di desa itu berturut-turut 500 orang dan 800 orang. Berapa jumlah penduduk di desa itu pada tahun 2020? Penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus atau aturan atau rumus tertentu, yaitu Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X min dikurangi X1 per X1 dikurangi X1. Jadi, Y dikurangi 500 per 800 dikurangi 500 sama dengan X dikurangi 2010 per 2015 dikurangi 2010. Y dikurangi 500 sama dengan 60 dikali X dikurangi 2010. Jadi, Y dikurangi 500 sama dengan 60 dikali 2020 dikurangi 2010. Jadi, Y dikurangi 500 sama dengan 600, sehingga Y sama dengan 1100. Dari penyelesaian soal tersebut, dapat dilihat telah menggunakan perhitungan berdasarkan aturan atau rumus tertentu, yaitu menggunakan aturan persamaan garis lurus melalui dua titik, yakni Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Selanjutnya pada soal SMA kelas 11 materi trigonometri. Tentukan hasil dari soal batas berikut lim 3x per sin 4x sama dengan 25. Penyelesaiannya yaitu lim x sampai 0 ax plus sin bx sama dengan a per b. Lim x 0 3x per sin 4x sama dengan 3 per 4. Dari penyelesaian soal tersebut dapat dilihat telah menggunakan perhitungan berdasarkan aturan atau rumus tertentu, yaitu menggunakan salah satu rumus menyelesaikan batas trigonometri, yakni lim x sampai 0 ax plus sin bx sama dengan a per b. Poin berikutnya yaitu menarik kesimpulan logis. Berdasarkan aturan inferensi, berdasarkan proporsi yang sesuai, berdasarkan peluang korelasi antara dua variabel, menetapkan kombinasi beberapa variabel. Contoh soal SMP kelas 10 statistik yang diadaptasi oleh Bapak Alvaris Putra Alam MPD. Rata-rata nilai matematika kelas 8A adalah 80 dengan jumlah siswa 20 orang. Bila masing-masing nilai siswa terhadap dikurangi 2 poin, berapa besar persentase perubahan rata-rata yang baru dibandingkan rata-rata sebelumnya? Penyelesaiannya yaitu apabila setiap anak nilainya turun 2 poin, artinya nilai setiap anak menjadi 78. Jadi karena setiap anak nilainya 78, jadi rata-ratanya yaitu 78. Dari soal tersebut dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil nilai rata-rata siswa. Selanjutnya contoh soal SMA kelas 12 materi peluang. 3 buah koin dilempar sebanyak 1 kali, maka ruang sampel dan jumlah sampel dari percobaan pelemparan koin tersebut adalah. Penyelesaiannya, misal ganti angka pada koin disimbolkan dengan A dan
ganti gambar pada koin disimbolkan dengan G. Maka dari hasil pelemparan koin tersebut diperoleh beberapa pilihan sebagai berikut, yaitu kemungkinan 1, AAA, kemungkinan 2, AAG, kemungkinan 3, AGA, kemungkinan 4, GAA, kemungkinan 5, AGG, kemungkinan 6, GAG, kemungkinan 7, GGA, kemungkinan 8, GGG. Jadi, ruang sampel dari percobaan tersebut adalah AAA, AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, GGG. Sehingga banyak sampelnya adalah 8. Dari soal tersebut dapat ditarik kesimpulan berdasarkan peluang. Selanjutnya, pada poin pembuktian langsung, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pembuktian langsung, tidak langsung, dan induksi matematika. Sebelumnya, pembuktian langsung itu dilakukan dengan definisi teorema, aksioma yang dapat diterapkan sehingga dapat dibangun sebuah kesimpulan. Sedangkan pembuktian tak langsung itu merupakan mengubah kalimat pada kalimat bertentangan, kemudian dilanjutkan pada definisi. Dan sedangkan induksi matematika merupakan pembuktian yang dilakukan secara bertahap. Nah, berikut contoh soalnya. Saya menggunakan contoh soal yang ini, induksi matematika. Nah, di sini buktikan bahwa 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah bla 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 ditambah 2n sama dengan n dikali n ditambah 1. Nah, pembahasannya yang pertama akan ditunjukkan bahwa P1 bernilai benar. Kalau kita gunakan yang pertama, artinya kita ganti n menjadi 1. Nah, 2 kali n sama dengan n dikali n ditambah 1. Kita ganti n menjadi 1. 2 dikali 1 sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1. Maka 2 sama dengan 2. Maka bernilai benar. Selanjutnya, kita asumsikan bahwa PK itu bernilai benar. Maka 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah bla 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 ditambah 2K sama dengan K dikali K ditambah 1. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu akan dibuktikan bahwa PK ditambah 1 bernilai benar. Maka kita tulis kembali 2 ditambah 4 ditambah bla 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 ditambah 2K ditambah 2 dikali K tambah 1. Jangan lupa kita tulis ya. Sama dengan K plus 1 dikali K ditambah 1 ditambah 1. Nah, K dikali K tambah 1 ditambah, nah di sini kita operasikan 2 dikali K sama dengan 2K ditambah 2 dikali 1 sama dengan 2 sama dengan K ditambah 1 dikali 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka kita tuliskan K ditambah 2. Selanjutnya K tambah 1 ditambah, nah di sini bisa kita keluarkan ini nih, yang ini nih bisa kita keluarkan duanya, maka menjadi 2 kita keluarkan, tinggal K ditambah 1. Nah, kenapa kok 1? Mungkin mikirnya di situ kan 2, kalau dia dikeluarkan kan menjadi 0. Nah, coba kita kalikan ya, kita kalikan kembali. Maka 2 dikali K sama dengan 2K. 2 dikali 1 sama dengan 2.
Kalau di sini kita tuliskan 0, maka yang terjadi 2 dikali K, 2K. 2 dikali 0, di sini 0. Maka kita tuliskan menjadi 1. Oke. Selanjutnya sama dengan 2K ditambah 1 dikali K ditambah 2. Selanjutnya K tambah 1. Nah, karena hasil akhirnya yaitu K ditambah 1 dikali K ditambah 2 sama dengan K ditambah 1 dikali K ditambah 2. Nah, maka 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah bla 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 ditambah 2N sama dengan N dikali N ditambah 1 terbukti benar. Mengapa saya menggunakan soal ini? Karena soal ini tuh termasuk dalam salah satu indikator dari ketiga tersebut. Dari contoh soal tersebut, kita dapat memecahkan masalah menggunakan metode induksi matematika. Nah, dari soal ini, otak itu menyerap informasi dan digunakan untuk memecahkan masalah. Yang jadi permasalahannya yaitu berapa uang yang harus disediakan Umar untuk mengisi bensin 1 botol penuh. Terima kasih. Volume tabung sama dengan P dikali R kuadrat. L 3,14 dikali 10 kuadrat dikali 50. L 15.700 cm kubik. Nah, L volume dalam liter sama dengan 15,7 liter. Harga 15,7 liter bensin sama dengan 15,7 dikali 4.500. Maka uang yang harus disediakan oleh Umar itu 70.650. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pembuktian matematika dalam kemampuan koneksi matematika. Apa itu kemampuan koneksi matematika? Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan mengaitkan konsep-konsep matematika baik antar topik dalam matematika itu sendiri maupun dengan bidang lainnya. Dengan memiliki kemampuan koneksi matematis, siswa itu tidak perlu menghafal banyak prosedur matematika dan mereka dapat menyelesaikan masalah dalam matematika itu dengan mudah. Pembuktian matematika dalam kemampuan koneksi matematika itu dapat dilihat dari 5 indikator. Indikator yang pertama yaitu mencari hubungan berbagai representasi, konsep, dan prosedur matematika. Dalam menyelesaikan masalah, kita dapat menggunakan berbagai prosedur matematika dan menghubungkannya. Dalam indikator pertama ini terdapat contoh soal di SMP dan juga di SMA. Berikut contoh yang SMP, yaitu sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi miringnya 15 cm. Jika panjang alasnya sama dengan 3/4 tinggi segitiga itu, berapa luas segitiga tersebut? Yang pertama diketahui sisi miring segitiga. Kita misalkan dengan C, yaitu 15 cm. Yang kedua, panjang alas segitiga kita misalkan A sama dengan 3/4 T. Langkah pertama, kita mencari nilai tinggi dengan menggunakan dalil Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian,
A sama dengan 3/4T ini adalah persamaan kedua. Substitusikan nilai C dan A ke persamaan pertama. A kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat diketahui A-nya 3/4T kuadrat ditambah B ini kita misalkan dengan tingginya. Jadi T kuadrat sama dengan 15 kuadrat. Karena diketahui C-nya adalah 15. Kemudian dihasilkan 9/16T kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan 225. Ini kita kalikan dengan 16 sehingga didapat 9T kuadrat ditambah 16 kuadrat sama dengan 3600. Dijumlahkan 9T dan 16T didapat 25T kuadrat sama dengan 3600. T kuadrat sama dengan 3600 dibagi 25. T kuadrat sama dengan 144. T sama dengan akar dari 144 yaitu 12 cm. Langkah yang kedua yaitu mencari panjang alas. Dengan nilai tinggi yang diperoleh dari langkah pertama, kita substitusikan nilai T ke persamaan kedua. Persamaan kedua tadi adalah A sama dengan 3/4T. Nah, A sama dengan 3/4, T-nya diketahui 12, kita masukkan 12 cm. Sehingga didapat alasnya itu 9 cm. Langkah ketiga yaitu menghitung luas segitiga. Tadi diketahui panjangnya itu sama dengan 9 dan tingginya itu sama dengan 12, sehingga didapat setengah kali 108 sama dengan 54 cm kuadrat. Dalam contoh soal yang pertama ini, teorema Pythagoras itu digunakan untuk menentukan tinggi segitiga dan panjang alas segitiga yang belum diketahui dan menentukan luas dari segitiga. Jadi kita saling menghubungkan. Untuk mencari luas segitiga tersebut kita dapat menggunakan teorema Pythagoras. Kemudian contoh soal yang kedua masih indikator yang pertama, yaitu Alfian melihat puncak pohon dengan sudut 45 derajat terhadap garis horizontal dari jarak 2 meter. Tentukan tinggi pohon jika tinggi Alfian diukur dari tanah 1,6 meter. Nah, ini kita lihat gambar yang di atas. Jadi kita misalkan 2 meter yang samping ini adalah jaraknya. Kemudian 2 meter yang sebelah sana itu kan ditemukan ya. Jadi dari gambar itu kita bisa menggunakan rumus yang tan, yaitu depan dan samping, karena yang diketahui itu samping. Nah, jadi tan 45 derajat sama dengan X. X ini adalah yang depan masih belum diketahui, per sampingnya 2. Tan 45 sama dengan 1, sama dengan X per 2. X sama dengan 1 kali 2, X sama dengan 2 meter. Jadi tinggi pohon sama dengan 2 ditambah 1,6 meter sama dengan 3,6 meter. Nah, di sini kita dapat menggunakan segitiga siku-siku untuk menentukan perbandingan dari trigonometri. Jadi kita tuh bisa menggunakan prosedur matematika yang lain untuk menentukan tinggi pohon, ya, menentukan ini tinggi pohon jika tinggi Alfian diukur dari tanah. Indikator yang kedua yaitu mencari
hubungan satu prosedur ke prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen. Ini adalah contoh soal SMP. Jadi diketahui hobi bermain catur 10%, renang 15%, basket 20%, sepak bola 30%, voli 25%. Nah, diketahui diagram lingkaran tersebut mempresentasikan hobi dari 60 siswa. Nyatakan dalam bentuk diagram batang. Renang tadi itu adalah 15%, jadi 15 per 100 dikalikan 60 sehingga didapat 9 siswa. Basket 20% didapat 12 siswa. Sepak bola 30% didapat 18 siswa. Voli 25% didapat 15 siswa. Catur 10% didapat 6 siswa. Data hobi dari 60 siswa di atas itu dapat dinyatakan dalam bentuk diagram batang, yaitu sebagai berikut. Nah, jadi renang itu tadi didapatkan 8 siswa, basket 12, sepak bola 18, voli 15, dan catur 6 siswa. Nah, dari soal tersebut itu dapat menggambarkan hubungan satu prosedur, yaitu diagram lingkaran, ke prosedur lain, yaitu prosedur diagram batang, dalam representasi yang ekuivalen, yaitu penggambaran dengan cara berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Contoh yang SMA yaitu selidiki dan lengkapi nilai kebenaran dari beberapa pernyataan berikut ini. Kemudian tentukan pernyataan majemuk mana yang ekuivalen disertai penjelasan. Jadi soalnya adalah seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kemudian penyelesaiannya. Jadi ini negasi P. Karena P-nya itu benar, maka negasi P bernilai salah. Begitupun yang bawah. Kemudian negasi Q karena benar, jadi negasinya salah. Negasi itu adalah kebalikan dari kalau misalkan benar maka salah, kalau misalkan salah berarti benar gitu. Itu adalah negasi. Nah, untuk yang biimplikasi ini benar, hanya benar ketemu salah itu akan bernilai salah ya. Kemudian ini negasi Q dan P didapatkan hasil seperti ini. P implikasi negasi Q seperti ini, negasi Q implikasi negasi P seperti ini. Nah, dari penyelesaian ini yang ini ya, yang bawah itu dapat disimpulkan bahwa pernyataan majemuk P implikasi Q dan negasi Q implikasi negasi P itu ekuivalen. Jadi meskipun menggunakan cara yang berbeda tapi memiliki nilai yang sama. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3. Saya sendiri Muhammad Andriansa, NIM T2018-7059. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait konsep terkait materi tentang koneksi matematika. Nah, di sini koneksi matematika itu ada beberapa karakteristiknya. Saya akan menjelaskan poin ketiga dari karakteristik koneksi matematika. Yang selanjutnya itu yang ketiga, memahami representasi ekuivalen konsep yang sama. Nah, di sini representasi sendiri memiliki arti adalah mewakili dan menggambarkan, sedangkan ekuivalen artinya sama. Nah, maksudnya dari sini ialah di sini siswa harus memiliki kemampuan koneksi matematika di mana dia dapat mewakilkan atau menggambarkan sesuatu
dengan nilai yang sama dalam konsep, dalam materi yang sama, di dalam materi yang sama gitu. Contohnya kayak contoh soal ini kelas 9C, soal himpunan kelas 7. Nah, di kelas 9C terdiri dari 31 orang siswa, lalu ada 15 orang siswa yang mengikuti kompetensi matematika. Kemudian ada juga 13 orang siswa yang mengikuti kompetensi IPA. Dan sisanya ada 7 orang siswa yang tidak mengikuti kompetensi apapun. Nyatakanlah dalam diagram friend. Nah, di sini nyatakanlah dalam diagram friend. Maka saya pertama akan misalkan X-nya dulu. Misalkan X itu ialah banyak siswa yang mengikuti kedua kompetensi tersebut. Maka himpunan tersebut dapat digambarkan dengan bentuk diagram Venn seperti gambar di bawah ini. Jadi dari soal itu akan memiliki arti yang sama pada gambar yang saya cantumkan ini. Namun masih dalam materi yang sama, yaitu di himpunan gitu loh. Selanjutnya contoh soal yang kedua, diketahui himpunan A memiliki berapa anggota? 2, 3, 5, 7, 11. Nyatakan himpunan A dengan notasi lain. Nah, nyatakan. Jadi kita harus menuliskan dengan notasi yang lain gitu. Jadi di dalam jawabannya yaitu notasi di atas dapat kita tuliskan dengan notasi lain namun dengan nilai yang sama, yaitu seperti kayak itu A X sedemikian hingga X kurang dari 12 dan X elemen bilangan prima. Nah, dalam nyatakan notasi lain ini masih memiliki nilai yang sama dengan yang di soal itu. Namun juga masih dalam konsep yang sama atau masih dalam materi yang sama, yaitu di materi himpunan. Selanjutnya nomor 4 yaitu menerapkan hubungan antara, ini poin keempat ya, 4 itu menerapkan hubungan antara topik matematika dengan topik bidang studi lain. Nah, kemampuan dalam melakukan penyelesaian masalah dengan menggunakan berbagai prosedur matematika dan menghubungkannya. Jadi di sini matematika itu memiliki hubungan dengan bidang studi lain, tidak hanya memiliki hubungan dengan prosedur lain. Yang makanya itu disebut dengan koneksi matematika. Koneksi matematika itu memiliki hubungan dengan prosedur lain dan juga dengan bidang studi lain. Nah, contohnya di soal ini saya mengambil soal itu di bidang studi IPA kelas 9 bab genetika SMP. Nah, sifat keriting menentukan oleh gen K, sifat dominan terhadap sifat rambut lurus yang ditentukan oleh gen K. Berapakah persen muncul individu berambut keriting jika terjadi perkawinan antara K besar K kecil dengan K kecil K kecil? Jawab. Jadi kayak seperti itu yang kayak di SMP dulu pelajaran IPA. Jadi nanti huruf K besar itu ada 2. Jadi 2/4 dari jumlah keseluruhan. Nanti dikali 100%, maka munculnya atau berapakah persen muncul individu berambut keriting itu adalah 50%. Nah, di sini matematika memiliki hubungan dengan bidang studi lain dengan cara menggunakan konsep matematika itu di konsep atau di bidang studi lain. Nah, di sini lebih spesifiknya matematika di sini lebih mengembangkan penelitian dari bidang studi ini. Selanjutnya menerapkan hubungan antara topik matematika dan topik bidang studi lain, yaitu di soal SMA. Nah, ini soal SMA itu nggak kelihatan. Ini soal SMA bab bidang studi biologi kelas 12. Pada suatu hari di pelabuhan sebuah kapal membongkar sebuah muatan domba Afrika. Populasi domba itu berjumlah 1296 ekor dan diantaranya terdapat 1215 ekor berwarna putih dan sisanya berwarna hitam. Andaikan populasi domba itu adalah kesetimbangan, tentukan frekuensi gen warna putih dan hitam. Nah, dalam mencari gen warna putih itu kita menggunakan
konsep matematika atau prosedur dalam matematika itu dalam mencari jawaban atau dalam penelitian di bidang studi ini. Nah, jadi di sana memiliki korelasi antara matematika itu sendiri dengan bidang studi lain. Nah, yaitu di sini menggunakan fungsi fungsi kuadrat, yaitu W plus W kecil dikuadratkan itu nanti jadi W besar plus 2W besar W kecil plus W kecil plus 1. Nah, jadi gitu kita dapat, setelah itu kita akan dapat menentukan W putihnya 0,75 dan W kecilnya 0,25. Nah, jadi di sini juga menggunakan operasi perhitungan matematika itu sendiri dalam menentukan frekuensinya. Nah, itu. Selanjutnya, nah di sini ini poin kelima. Tidak tercantumkan poin kelima, yaitu poin kelima ini menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari. Nah, bedanya dengan yang poin keempat, di sini poin kelima bidang studi lain itu diterapkan dalam kehidupan sehari. Kalau yang sebelumnya kan bidang studi lain dalam hal penelitian. Jadi matematika itu memiliki hubungan atau korelasi atau memiliki keterkaitan dengan bidang studi lain dalam mengembangkan bidang studi itu. Matematika memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari, namun karena matematika memiliki sifat cukup abstrak, sebab itu kita tidak merasa tidak ada gunanya matematika dalam kehidupan. Namun sejatinya matematika memiliki peran pada proses kehidupan kita. Contohnya dalam soal SMP itu IPA, fisika, dalam hal fisika dalam kehidupan sehari-hari. Ini bab gerak lurus beraturan, GLBB kalau nggak salah. Sebuah mobil bergerak dengan sejauh 80 km per jam. Jarak yang ditempuh mobil tersebut selama 30 menit. Nah, dari sini kita kan pasti persoalan ini kita sering lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mengendarai sepeda motor atau mobil dalam kecepatan sekian dan kita melampaui menggunakan kecepatan itu selama 30 menit sekian berapa jarak yang kita tempuh. Nah, itu dapat kita cari, dapat kita tentukan dengan prosedur matematika. Nah, seperti itu diketahui 80 km 30 menit kita jadikan satuan per jam karena di kecepatan per jam. Rumusnya kan F, rumus dari GLBB kecepatan itu F sama dengan S per T-nya. Kita menggunakan operasi matematika, jadi S itu dapat kita artikan jadi F kali T, V kali T. Jadi S itu sama dengan 80 kali 0,5. Jaraknya yang dapat kita tempuh yaitu 40 km. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua, yaitu di ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari kelas 12 bunga tunggal. Nah, ini pun juga sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam hal menabung di bank dan menentukan bunga atau menentukan berapa jumlah tabungan yang telah kita tentukan, berapa bunganya, berapa dan lain-lainnya gitu. Jadi di sini Ani menabung di bank tanpa bunga sebesar 400. Untuk bulan-bulan berikutnya ia menambah tabungannya sebesar 50.000 per bulan. Tentukan jumlah tabungan Ani setelah 2 tahun. Nah, di sini menggunakan konsep dalam menjawab ini kita menggunakan konsep aritmatika pada matematika, deret aritmatika. Nah, di sana kita masukkan A-nya yaitu pada yang awal 400. Karena kita 2 bulan, N-nya 24 dikurangi 1 dari 23, B-nya 50. Nah, jadi kita menggunakan baris deret aritmatika yaitu UN, N-nya itu N, kita nyari UN-nya
A-nya kita 400 karena awal kita 2 tahun itu 24 kurangi 1 23, B-nya itu bunganya per bulan. Jadi tabungan selama 2 tahun yang akan didapatkan Ani yaitu sebesar Rp1.550.000. Nah, jadi matematika itu sendiri dalam pembuktian matematika itu sendiri, pembuktian dalam kehidupan sehari-hari, pembuktian dalam bidang studi lain itu masih menggunakan matematika gitu, dan mengkaitkan antara satu dengan yang lain. Begitu. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.